Shalom adik-adik, kita bersyukur buat kesempatan hari ini. Tuhan sangat baik buat kita semua. Kita masih boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata-mata. Hari ini, Lose mau ingatkan kita sekali lagi, jangan pernah menyerah. Jangan putus asa dengan situasi yang ada seperti ini. Meskipun kita ibadahnya secara online, justru adik-adik lebih tetap semangat, lebih tetap bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan memulai untuk ibadah hari ini. Kita naikkan pujianku di tanganmu. Hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Pujian ini kita ulangi sekali lagi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oke, adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kembali kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami akan terus memuji, memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah sekolah minggu hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke deh adik-adik sekalian, hari ini kita bersuka cita yang sungguh luar biasa karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan dalam pujian ini, dari terbit matahari sampai pada terbenamnya matahari, kita harus tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah bosan, apalagi putus asa dengan situasi yang ada. Oke adik-adik, ayo saat ini kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian ini, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
terbitnya matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, hari ini dan selama-lamanya biarlah nama Tuhan yang kita puji dan kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Oke deh, kesempatan yang kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lausa berharap tidak ada adik-adik yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Duduklah dengan manis, pasang telinga adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan sampai terlewatkan sedikit pun firman Tuhan hari ini. Karena kalau terlewat sedikit pun firman Tuhan yang didengarkan oleh adik-adik, wah itu rugi besar. Nanti berkatnya tidak diperoleh. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Baik, waktu firman Tuhan, Lausa serahkan kepada Lausa Sunarsi. Ya, terima kasih. Ya, adik-adik, saat ini sebelum kita dengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Ayo, mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita tutup mata, pejamkan mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu kami sangat kekurangan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus menolong kami supaya kami sungguh-sungguh bisa mendengarkan cerita, membedakan cerita ini, mana yang baik dan yang tidak baik untuk kami lakukan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini sudah 1 minggu lagi kita untuk datang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini adik-adik siapa yang sudah merasakan capek di rumah?
Lause juga pasti sudah capek, sedih, tidak bisa ketemu langsung sama adik-adik. Tapi kita bersyukur bersama kita boleh belajar. Saat ini kita mau belajar bersama-sama seperti seorang yang diutus oleh Tuhan. Siapa itu adik-adik? Adik-adik tahu nggak siapa itu yang diutus oleh Tuhan? Adik-adik juga diutus nggak? Ya pasti, adik-adik juga diutus ya. Adik-adik, ada sebuah kota yang sudah lama sekali. Tapi di tempat itu mereka selalu buat dosa adik-adik, buat jahat. Wah, siapa tahu nama kota itu? Wah, adik-adik tahu nggak? Siapa yang tahu? Boleh kasih tahu Lasi. Tahu? Wah, kalau tidak tahu, coba kita buka bersama-sama. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Yunus? Yunus itu kenapa ya adik-adik? Wah, langsung saya tahu Yunus itu kenapa. Wah, dia ditelan sama ikan besar. Wah, adik-adik, tapi coba yang sudah pernah dengarkan cerita ini, dengarkan lagi. Wah, pasti banyak hal yang bisa kita dengarkan ya adik-adik. Wah, adik-adik, Yunus ini disuruh Tuhan pergi ke tempat kota Niniwe. Wah, tapi si Yunus ini adik-adik, dia tidak pergi ke sana. Dia pergi ke tempat lain. Ya itu pergi ke mana ya adik-adik? Lalu dia berpikir, dia pergi. Wah, dia naik sebuah kapal yang besar sekali. Lalu dia pergi ke Tarsis adik-adik. Tuhan suruh dia pergi ke mana ya adik-adik? Pergi ke Niniwe. Tapi dia tidak mau pergi ke sana. Dia pergi ke Tarsis. Naik kapal yang besar adik-adik. Dia lari, dia naik kapal besar. Lalu, adik-adik, kalau dia sudah naik kapal yang besar, dia bisa berenang nggak adik-adik? Pandai? Adik-adik di sini siapa yang bisa berenang? Wah, kalau tidak bisa berenang, pasti apa adik-adik? Tenggelam. Wah, setelah dia naik kapal itu adik-adik, Yunus ini lalu dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena lalu dia sedih, dia tertidur adik-adik. Wah, saat dia tertidur, angin besar. Wah, ombak datang besar. Lalu teman-temannya yang di dalam kapal itu katakan, "Hai, siapa di sini yang sudah melakukan dosa, yang sudah tidak taat kepada Tuhan? Wah, ayo, kapal ini sudah hampir tenggelam. Ayo semuanya buang segala apa yang ada di kapal ini supaya kita bisa selamat." Wah, adik, tapi lalu pemilik kapal ini turun ke bawah, lihat si Yunus ini tidur lelap. Wah, lalu dia panggil, "Yunus, kenapa kamu masih bisa tidur dengan tenang? Sedangkan kapal kita sudah hampir mau tenggelam." Wah, adik-adik, Yunus ini lalu naik ke atas, dia melihat, wah, apa yang terjadi ini? Tuhan pasti marah sama saya. Kenapa Tuhan marah? Adik-adik tahu? Nah, si Yunus ini tidak taat kepada Tuhan. Dia lari daripada Tuhan. Lalu pemilik kapal ini mengatakan kepada Yunus, "Kamu kenapa tidak taat kepada Tuhan? Apa yang sudah kamu lakukan?" Wah, lalu Yunus ini berkata, adik-adik, "Saya tidak taat kepada Tuhan. Tuhan suruh saya pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan supaya mereka di sana itu, orang-orang itu di sana bertobat kepada Tuhan. Tetapi saya tidak mau karena mereka sana itu kan jahat, suka membunuh, suka ganggu orang." Wah, adik, apa yang terjadi dengan sana? Wah, sampai segitunya Yunus tidak mau taat kepada Tuhan. Wah, kalau begitu apa yang terjadi? Apa yang harus kami lakukan? Wah, lalu Yunus berkata,
lemparkan saya ke laut saja, supaya air laut ini menjadi tenang. Wah, lalu mereka berkata, lalu mereka berdoa kepada Tuhan, ya adik-adik ya. Kami tidak berdosa atas orang ini karena dia tidak taat kepada Tuhan. Lalu mereka lemparkan Yunus ke sungai, ke laut, ya adik-adik. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Wah, Yunus ini ikan besar, adik-adik, menelan Yunus. Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Setelah Yunus ditelan ikan besar, dia tenggelam. Lalu apa yang terjadi? Dia dimakan ikan, lalu dia berdoa, adik-adik, di dalam perut ikan itu. Wah, Tuhan masih mengasihi Yunus. Wah, masih kasih kesempatan kepada Yunus supaya Yunus mau pergi kemana, adik-adik? Pergi ke kota Niniwe supaya menceritakan kepada mereka, kasih tahu mereka, menasehati mereka supaya mereka bertobat. Adik-adik, ya, setelah dia pergi ke sana, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pergi apa yang Tuhan suruh. Saya mau lakukan apa yang Tuhan suruh saat ini. Tuhan, wah, adik-adik, setelah Yunus berdoa kepada Tuhan, lalu Allah Bapa menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus. Kemana, adik-adik? Wah, ke pantai, adik-adik. Dimuntahkan ke pantai. Lalu Yunus baru sadar, adik-adik. Wah, setelah dia sadar, dia tahu. Wah, lalu Tuhan berkata lagi kepada Yunus, Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Ceritakan kepada mereka, kasih tahu mereka supaya mereka bertobat. Karena Tuhan mau menghukum kota itu, adik-adik. Kalau Tuhan sudah menghukum, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kota itu akan hancur. Lalu setelah Yunus mendengar apa kata Tuhan, Tuhan mengatakan kepada Yunus, Yunus, pergi kepada bangsa Niniwe supaya kasih tahu mereka mau bertobat. Lalu Yunus dia pergi kepada bangsa itu. Apa yang terjadi, adik-adik? Lalu dia melihat mereka itu selalu buat kesalahan. Buat kesalahan apa ya, adik-adik? Buat dosa apa ya, adik-adik? Ya, seperti adik-adik berkelahi, marah-marah, mengatakan kata-kata kotor, kata kasar. Wah, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati sesama. Ada yang di samping kita. Wah, adik-adik, menyakiti hati Tuhan. Wah, setelah lalu Yunus ini melihat mereka berkumpul di suatu tempat, lalu dia naik ke tempat yang agak tinggi, lalu dia berkata kepada mereka, hai bangsa Niniwe, hai orang yang ada di kota Niniwe ini, bertobatlah. Tuhan 40 hari lagi Tuhan akan menghancurkan kota ini kalau kalian tidak bertobat. Wah, adik-adik. Lalu setelah mereka mendengarkan perkataan Yunus ini, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Wah, Yunus ini berkata, kalian harus bertobat. Jangan lagi melakukan kesalahan. Jangan lagi berbuat jahat di mata Tuhan. Jangan lagi menghina orang, memarahin orang, mencuri, mengambil barang sesama. Jangan lagi. Wah, minta ampun sama Tuhan. Lalu sampai didengar oleh raja yang ada di Niniwe itu, adik-adik. Mereka mendengarkan. Lalu raja ini berkata kepada orang-orang yang ada di situ semuanya, kata, kalau begitu kita tidak mau kota kita ini yang begitu besar, yang begitu megah, dihancurkan dalam 1 hari.
Wah adik-adik, kalau dihancurkan, apa yang terjadi? Tidak ada lagi sesuatu, tidak ada lagi barang itu semuanya. Kota itu pun hancur. Orang-orang yang ada di sekitar di situ semuanya apa? Habis. Wah, lalu raja ini berkata kepada mereka, kalau begitu kita harus berdoa dan berpuasa, berkabung. Lalu raja ini membuka bajunya, jubahnya, dan dia berlutut dan minta ampun kepada Tuhan. Mereka tidak makan, tidak minum, sampai binatangnya juga tidak dikasih rumput, adik-adik. Wah, sakingnya mereka mau bertobat kepada Tuhan. Ya adik-adik, setelah itu betul-betul ya adik-adik, Tuhan tidak jadi menghukum mereka bangsa itu adik-adik. Tidak jadi. Wah, apa yang terjadi? Mereka bertobat, minta ampun sama Tuhan. Mereka tidak melakukan lagi kejahatan. Mereka tidak lagi melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka berdoa, minta ampun sama Tuhan. Ya, sama seperti adik-adik. Kita juga kalau mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kita tidak lagi melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apa itu yang tidak benar adik-adik? Ya, apa yang tidak benar di hadapan Tuhan? Boleh kasih tahu langsung? Kalau belajar menyontek, boleh enggak? Benar enggak di hadapan Tuhan? Enggak. Kalau orang tua, mama, papa minta tolong kita sesuatu, kita langsung lakukan. Atau kita lagi asik-asik main HP, main game. Wah, ma sebentar ma, itu tanggung. Wah, adik, itu juga tidak baik. Harus kita tinggalkan dulu. Kita lakukan dulu apa yang diminta sama mama papa. Ya, baru itu kita mengasihi Tuhan. Adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, kita mau bertobat sama seperti bangsa Niniwe tadi. Mereka diampuni. Kita juga adik-adik, kita juga pasti diampuni sama Tuhan. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, ya. Kalau sudah minta ampun, tidak lagi lakukan yang tidak benar, tidak lagi melakukan yang tidak baik, ya. Perbuatan yang sudah kita minta ampun sama Tuhan, jangan lagi kita, masa kita setiap hari kalau hari ini menyontek, besok menyontek lagi. Wah, itu tidak bertobat yang sungguh-sungguh adik-adik. Kalau bertobat yang sungguh-sungguh, kita hari ini minta ampun, besok berusaha tidak lakukan lagi, ya. Nah, itu baru kita bertobat namanya, ya. Oke, adik-adik, saat ini kita mau seperti Yunus, mau pergi menceritakan apa? Firman Tuhan kepada teman-teman kita, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita semua, ya. Tuhan begitu mengasihi semua orang, teman-teman kita, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau supaya kita belajar bersama-sama menceritakan firman Tuhan kepada sesama kita, menceritakan Tuhan kepada teman-teman kita. Ya, adik-adik, menceritakan firman Tuhan, ya, bisa lewat apa? Lewat HP juga bisa, adik-adik. Kita kirim apa? Ya, ayat firman Tuhan, atau kita cerita kesaksian. Wah, bahwa Tuhan itu mau mengasihi kita semua, mengampuni semua dosa kita. Wah, adik-adik, saat ini kita mau belajar bersama-sama. Ya, cerita kakak sampai di sini, kita mau berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah mendengarkan cerita seperti bangsa Niniwe mau minta ampun kepada Tuhan, mau bertobat.
kami juga Tuhan mau belajar. Karena kami tahu Tuhan, kami sangat terbatas. Banyak sekali kekurangan kami Tuhan. Kami masih mau belajar lagi. Roh Kudus, ingatkan kami terus. Supaya kami sungguh-sungguh mau mencari kebenaran Tuhan. Supaya kami bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Supaya kami sungguh-sungguh benar-benar mau belajar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kakak lupa tadi. Ya, ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Amin.